Bayangkan, seorang biksu Zen yang telah menghabiskan hidupnya dalam keheningan, tiba-tiba bersahadat di masjid kecil Tokyo. Apa yang bisa membuat seseorang begitu tenang, berani melepaskan segalanya? Apakah Islam memiliki sesuatu yang bahkan Zen tidak bisa tawarkan? Selamat datang di channel Jejak Abadi, channel yang menginspirasi para mualaf. Apa yang sebenarnya dicari manusia dari agama? Kebanyakan dari kita mungkin akan menjawab ketenangan, kedamaian batin, dan makna hidup. Di Jepang, ribuan orang menemukannya melalui Zen, sebuah cabang dari Buddhisme yang berfokus pada meditasi, keheningan, dan kesadaran saat ini. Mereka duduk diam berjam-jam, meresapi nafas, mengosongkan pikiran dari kekacauan dunia. Tampaknya hidup mereka sudah cukup, sudah penuh. Tapi tunggu dulu, jika sudah begitu damai, mengapa masih ada rasa gelisah? Mengapa justru dari kalangan yang terlihat paling tenang, muncul orang-orang yang mulai mempertanyakan, apakah hidup ini sudah cukup? Atau siapa aku sebenarnya dan untuk apa aku hidup? Disinilah kisah seorang pria bernama Takahashi Kenji bermula. Ia adalah pria Jepang biasa, lahir dari keluarga penganut Buddhisme tradisional. Sejak usia remaja, ia telah mendalami ajaran Zen, hidup dalam kesunyian, menekuni meditasi Zazen setiap pagi, dan merenungi hidup dengan disiplin tinggi. Ketika teman-teman sebayanya sibuk mengejar karir dan materi, Kenji memilih jalan sunyi, jalan pencarian makna yang lebih dalam. Namun malam-malam panjangnya tak lagi sunyi. Meski tubuhnya diam, pikirannya justru semakin berisik. Jika semua ini hanya tentang kosong dan menerima, lalu apa arti hidup? Apa arti mati? Siapa yang menciptakan aku? Pertanyaan-pertanyaan itu datang seperti badai, tak bisa ia redam dengan meditasi. Sampai suatu malam, di perpustakaan kampus tempat ia mengajar sebagai dosen tamu, matanya tertumbuk pada satu buku yang membuatnya terpaku. Bukan kitab Zen, bukan Injil, bukan pula tulisan filsafat barat, tapi terjemahan Al-Quran. Sebuah kitab yang selama ini ia anggap asing, bahkan ekstrim. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia membaca kalimat, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dan entah kenapa, dadanya bergetar. Ketenangan yang selama ini ia kejar ternyata belum lengkap. Ia telah menemukan keheningan, tapi belum menemukan arah. Ia telah mengenal disiplin, tapi belum mengenal tujuan. Ia merasa tenang, tapi belum mengenal Allah. Dan disinilah semuanya bermula. Perjalanan spiritual yang panjang. Nama aslinya adalah Takashi Kenji. Lahir di prefektur Shizuoka dari keluarga kelas menengah yang sangat menghargai nilai-nilai tradisi. Ayahnya seorang guru kaligrafi, ibunya pengelola rumah teh. Sejak kecil, Kenji tumbuh dalam lingkaran yang tenang, bersih, dan disiplin. Tak pernah ada kekerasan, tak juga kegaduhan. Semua serba tertata, semua tampak sempurna. Namun, kesempurnaan itulah yang justru membuatnya mulai bertanya, apakah ini semua hanya rutinitas kosong? Di usia 19 tahun, ia memilih jalan yang tidak umum bagi anak muda Jepang. Ia bergabung di sebuah kuil Zen di Kyoto dan belajar menjadi biksu magang. Pagi-pagi ia bangun untuk meditasi zazen. Siang hari, ia membersihkan halaman kuil. Malamnya, ia merenung, membaca kitab-kitab tua tentang kesadaran dan pengosongan ego. Selama hampir 1 dekade, Kenji menjalani hidup dalam keheningan. Tapi di tengah keheningan itu, hatinya semakin gelisah. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak selesai. Ia tahu bagaimana cara merenungkan pikiran, tapi tidak tahu kepada siapa ia berbicara saat menangis dalam diam. Zen mengajarkan bahwa penderitaan adalah ilusi, tapi Kenji merasa sakitnya sangat nyata. Saat itulah ia mulai membaca buku-buku lintas agama. Ia mencoba memahami Injil, Bhagavad Gita, bahkan tulisan Nietzsche dan Sartre. Namun tak satu pun menjawab pertanyaan paling mendasar, kenapa aku ada dan untuk siapa aku hidup? Perjalanan panjang itu membawanya pada satu titik pertemuan tak terduga. Terjemahan Al-Quran yang ia temukan secara acak di perpustakaan. Semula ia hanya ingin tahu, tapi setelah membaca beberapa ayat, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ketegasan dalam makna, sekaligus kelembutan dalam penyampaian. Ia tertarik, lalu datang diam-diam ke sebuah masjid kecil di Tokyo. Duduk di pojokan, memperhatikan. Ia tak tahu apa-apa soal Islam, tapi ia melihat sesuatu yang menyentuh. Wajah-wajah yang bersujud dengan penuh keyakinan, tanpa pamer, tanpa suara, hanya kepada satu Tuhan yang mereka sebut Allah. Selama 6 bulan, ia belajar secara sembunyi-sembunyi.
ia pelajari makna tauhid, konsep akhirat, dan ajaran tentang hidup yang menyeluruh. Tidak hanya pikiran yang tenang, tapi juga hati yang terarah. Dan akhirnya, di suatu malam Ramadan yang sunyi, Kenji memutuskan untuk bersahadat. Ia mengganti namanya menjadi Abdullah Kenji, hamba Allah dari Jepang yang telah menempuh perjalanan panjang dari keheningan Zen menuju keimanan Islam. Pertemuan dengan Al-Quran, syok, takjub, tersentak. Perkenalan Abdullah Kenji dengan Al-Quran bukan dimulai dari ceramah, debat agama, atau pengalaman emosional yang meledak-ledak. Semuanya bermula dari sebuah rasa penasaran kecil dalam keheningan yang ia pelihara selama bertahun-tahun sebagai praktisi Zen. Ada satu ruang kosong yang tak bisa ia isi dengan meditasi, kebutuhan akan jawaban yang mutlak, sesuatu yang tidak relatif, tidak simbolik, tapi nyata dan pasti. Saat pertama kali membaca Al-Quran, ia mengira itu akan menjadi kitab yang kaku dan sulit dipahami. Tapi ternyata, kalimat demi kalimat justru terasa berbicara langsung ke dalam hatinya. Yang paling mengguncangkannya adalah ayat dalam surah Az-Zariyat. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran, surah Az-Zariyat, ayat 56. Kalimat itu membuatnya berhenti membaca. Selama bertahun-tahun, ia diajarkan bahwa eksistensi adalah ilusi, bahwa tidak ada pusat, tidak ada tujuan, hanya proses. Tapi di sini, dalam satu ayat singkat, Allah menjelaskan maksud penciptaan manusia. Bukan untuk mengejar ketenangan kosong, tapi untuk menyembah, mengenal, dan mendekat kepadanya. Ia melanjutkan membaca surah Al-Ikhlas, yang hanya 4 ayat namun mengguncang jiwanya. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Baginya, ini bukan sekedar deklarasi teologi. Ini adalah puncak dari kesederhanaan spiritual, tauhid yang tegas, namun tak memaksa. Di Zen, ia diajarkan untuk mengosongkan diri agar menyatu dengan semesta. Tapi di Islam, ia justru diajak untuk mengenal pencipta semesta, bukan menyatu dengannya. Ia mulai menangis setiap malam, bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan. Akhirnya, ia menemukan arah. Al-Quran bukan sekedar teks. Ia merasa sedang diajak berbicara, diajak untuk mengenal dirinya, untuk mendekat, untuk kembali. Dalam keraguan, ia bertanya kepada seorang muslim Jepang di masjid, apakah saya harus meninggalkan semua yang saya pelajari selama ini? Jawabannya lembut namun dalam. Tidak, Kenji-san. Islam tidak meminta kamu meninggalkan pencarianmu. Islam justru melengkapinya. Setelah itu, Abdullah Kenji mulai hidup dengan semangat baru. Ia tetap seorang pencari, tapi kali ini pencariannya bukan lagi tentang keheningan, melainkan tentang jawaban, tentang hubungan dengan Allah, dan tentang hidup yang memiliki arah yang jelas dari Allah dan kembali kepadanya. Pola yang berulang di Jepang. Apa yang dialami Abdullah Kenji ternyata bukan fenomena tunggal. Ia bukan satu-satunya mantan praktisi Zen yang akhirnya memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Abdullah mulai aktif mengikuti forum-forum diskusi lintas agama. Ia menghadiri berbagai seminar di Universitas Tokyo, Osaka, hingga Sapporo. Dan di setiap tempat yang ia kunjungi, ia bertemu dengan orang-orang yang seperti dirinya dulu. Mereka datang dari latar belakang yang sama, Zen, Shinto, atau bahkan ateisme. Mereka pernah merasakan ketenangan lahiriah. Mereka pernah menjalani hidup yang teratur, damai, dan terfokus. Tapi jauh di dalam hati, mereka menyimpan pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab oleh praktik spiritual yang mereka jalani. Apa makna sebenarnya dari hidup ini? Data pun mendukung pengalaman pribadi Kenji. Laporan dari Japan Muslim Association menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2010-an, jumlah mu'alaf di Jepang meningkat signifikan. Dalam satu dekade, jumlah muslim lokal bertambah hampir 50%. Dan yang mengejutkan, mayoritas dari mereka bukan berasal dari latar belakang Kristen atau agama Abrahamik, melainkan dari Zen, Buddhisme, atau bahkan tidak beragama sama sekali. Apa yang membuat Islam klik di hati mereka? Salah satunya adalah struktur yang jelas dan logis. Islam tidak hanya menawarkan spiritualitas yang mendalam, tapi juga sistem kehidupan yang menyeluruh. Waktu sholat yang teratur, adab makan dan tidur, larangan riba dan perintah zakat. Semua itu seakan cocok dengan budaya Jepang yang menghargai disiplin dan tanggung jawab. Namun lebih dari itu, mereka menemukan sesuatu yang lebih dalam, tauhid, sesuatu yang sederhana tapi revolusioner.
bagi jiwa yang telah lama bergantung pada kekuatan alam atau kekosongan semesta. Tauhid mengajarkan bahwa hidup ini bukanlah kebetulan dan bukan juga siklus tak berujung, melainkan perjalanan yang memiliki awal, arah, dan tujuan. Abdullah Kenji menyebut fenomena ini sebagai kembali ke arah. Kami dulu merasa sudah di jalan yang benar karena hidup kami tenang, tapi ternyata kami belum tahu kemana jalan itu membawa kami. Islam memberi kami peta dan lebih penting lagi memberi kami kompas, yaitu Allah, ujarnya dalam satu wawancara di Tokyo. Dan menariknya, dalam beberapa testimoni mu'allaf Jepang lainnya, mereka menggunakan kata-kata yang sama, saya merasa pulang. Mu'allaf Jepang ini ternyata mantan biksu senior. Kisah Abdullah Kenji memang menggugah, tapi tunggu dulu. Cerita yang satu ini akan membuat kita benar-benar terdiam. Di sebuah daerah pegunungan di prefektur Nagano, tinggal seorang pria yang dikenal masyarakat sebagai Oshosan, gelar kehormatan untuk biksu senior di kuil Zen. Namanya adalah Yamamoto Haruki. Ia bukan sekedar penganut Zen biasa, melainkan pemimpin spiritual sebuah komunitas besar. Ia sudah mengajar meditasi selama lebih dari 25 tahun, menulis buku, dan dikenal secara nasional sebagai pembicara ketenangan batin. Namun, pada usia 62 tahun, hidupnya berubah secara drastis. Semuanya bermula saat cucu laki-lakinya yang baru kembali dari belajar di Malaysia membawa pulang sebuah mushaf Al-Quran. Haruki yang penasaran membuka-buka isinya, sekedar ingin tahu tanpa maksud apapun. Tapi saat membaca surah Al-Hadid ayat 16, ia tak kuasa menahan air matanya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diberi kitab. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Kalimat itu terasa seperti teguran langsung dari langit. Haruki-san terdiam. Ia menutup mushaf itu perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis dalam sujud. Padahal ia belum tahu bagaimana cara sujud yang benar dalam Islam. Beberapa bulan setelah itu, ia datang ke Tokyo, menghubungi seorang imam masjid di daerah Ueno. Dengan suara gemetar dan air matanya yang tak bisa ia tahan, ia mengucapkan kalimat syahadat. Hari itu, ia menjadi muslim dengan nama baru Harun Yamamoto. Bayangkan, seorang biksu senior yang dihormati dengan status sosial yang tinggi berani meninggalkan semuanya demi kebenaran. Ia kehilangan banyak, komunitasnya menjauh, kuilnya ditutup, bahkan beberapa keluarganya memutus kontak. Tapi Harun Yamamoto justru berkata, saya tidak kehilangan apa-apa, justru saya baru sekarang benar-benar hidup. Kisah ini menjadi sorotan media alternatif Jepang, tapi sayangnya di media arus utama hampir tak terdengar, seolah suara kebenaran ini terlalu menggetarkan untuk disiapkan. Dan ini bukan satu-satunya. Dari Osaka sampai Fukuoka, ada jejak-jejak kisah lain seperti ini. Mereka yang diam-diam menemukan Islam setelah merasa kosong di puncak pencarian spiritual mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa semakin banyak yang merasa sudah sampai, justru memilih berpindah arah dan mulai dari nol? Pertanyaan yang membelah opini. Setelah mendengar kisah Abdullah Kenji dan Harun Yamamoto, kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang tak bisa diabaikan. Islam sedang tumbuh, bahkan di tempat yang mungkin paling tidak kita duga. Jepang, negara yang dikenal dengan teknologi, ketenangan hidup, dan kedisiplinan yang luar biasa, ternyata menjadi tempat banyak orang menemukan makna hidup melalui Islam. Tapi disinilah muncul pertanyaan yang membelah opini. Apakah Islam memang agama kebenaran universal, sehingga siapapun yang sungguh-sungguh mencari pasti akan sampai ke sana? Ataukah mereka hanya mencari pelarian karena kekosongan yang tak terpenuhi oleh ajaran sebelumnya? Bagi sebagian orang, kisah seperti ini adalah bukti bahwa fitrah manusia akan selalu rindu pada Sang Pencipta. Tapi bagi yang lain, mungkin ini dianggap sekedar proses spiritual individual, bukan kebenaran mutlak. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang sejak kecil mengenal Islam, adalah kita benar-benar mengenal atau hanya sekedar menjalani? Apakah kita hanya ikut-ikutan budaya keluarga atau benar-benar meyakini dengan ilmu dan hati? Abdullah Kenji dan Harun Yamamoto mulai dari nol, mempelajari Islam dengan penuh rasa lapar akan kebenaran. Sementara kita yang lahir dalam Islam kadang justru lupa rasa syukur itu. Lupa kenapa kita sholat, lupa untuk apa kita hidup, dan parahnya bahkan tidak penasaran lagi. Maka video ini bukan hanya kisah mu'allaf Jepang,
ini cermin untuk kita semua. Maka hari ini, mari sama-sama kita evaluasi arah hidup kita. Apakah sudah benar menuju Allah? Atau kita hanya sibuk berjalan tapi tersesat? Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di kamu. Bantu sebarkan hidayah ini dengan like, share, dan subscribe channel ini. Komentar di bawah, apa yang paling menggugah hatimu dari kisah ini? Dan apakah kamu percaya bahwa Islam akan menjadi cahaya bagi Jepang di masa depan? Sampai jumpa di video berikutnya, masih dengan kisah-kisah nyata yang menyentuh iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.